Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijat wa sirri sari pisairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'ani fala yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun, yang artinya firman ini berarti kata Allah, dan apabila hamba-hambaku kata Allah bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila yang memenuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu di dalam kebenaran. Apa haji bila kada beriman berarti kada benar. Namun iman yang kayak apa? Nah, yang pertama itu ada iman taklid. Iman taklid itu kan iman habar, iman ujar. Ujar orang Allah Ta'ala itu ada. Ya sudah, percayanya beriman, iman taklid, iman habar. Nah, lalu meningkat dengan iman ilmu, mencarinya, mencari dengan ilmu. Makanya mencari ilmu kayak apa artinya? Supaya mengetahui diri Allah Ta'ala. Lalu setelah mengetahui namanya iman billah. Kita contohkan aja kayak ini, ujar habar. Nah, ujar habar, ujar orang bahwa yang bernama gula itu manis. Ujar habar. Ini ujar habarnya iya sudah. Nah, itu iman habar, iman taklid. Lalu dengan tingkatan iman ilmu, anak mencarinya. Nah, itu ilmu sudah mencari. Nah, jadi ujar seseorang, ikam tahulah yang namanya gula itu manis. Nah, aku kalau tahu, makanya aku mencari ilmunya kayak apa. Nah, aku ujar seikum tahu yang namanya manis, gula itu manis. Aku kada tahu gula itu manis karena aku belum pernah melihat. Belum pernah melihat sifatnya gula dan belum pernah melihat zatnya gula. Nah, lalu ujar seikom nih, ikam percaya dengan gula itu manis, ujar habar. Padahal ikam belum melihat kayak apa sifat gula, kayak apa zat gula manis. Lalu dipadahkan seseorang, ini dengan sifatnya, oh berbentuk, ada yang separapat, ada yang setengah kilo, ada yang sekarung, ada yang 2 karung. Melihat dah sifatnya. Nah, lalu dia disuruh menjilat gula sesendok. Lalu setelah itu setelah merasakan gula itu manis, nah itu bujur-bujurnya beriman percaya. Aku percaya. Lalu dengannya percaya, lalu waninya bersumpah. Kan percaya, bersaksi, saksi itu sumpah. Aku bersumpah bahwa gula itu manis. Tapi gula itu manis, di mana andaknya manis? Bukan di mata, tapi dengan rasa. Berarti kita mengenali diri Allah Ta'ala yang pertama itu dengan ilmu. Setelah dengan ilmu lalu dia merasa
Setelah dia merasa, lalu dia beriman percaya. Setelah dia beriman percaya, lalu inya wani bersumpah. Aku bersumpah, wani aku sekampungan. Bersumpah aku bahwa aku melihat manis itu dengan rasa. Nah, sama dengan Allah Ta'ala ini tadi. Ujar habar Allah Ta'ala itu ada. Lalu dengan ilmu. Nah, dengan ilmu kayak apa guru supaya kami tahu lawan Allah Ta'ala. Nah, lalu dipadahkan karena kada dipadahkan contohnya. Mun Allah Ta'ala aja nampak pada diri kayak apa mencari. Bujur aja surah Az-Zariyat ayat 21 tuh Al-Quran wafi ampusikum aparatubsirun. Pada diri kamu kata Allah Ta'ala, apakah kamu akan memperhatikan aku ada di situ, aku nampak. Nah, maka itu aja kita seumuran kada paham. Lalu dibukakan oleh seorang yang bisa. Lalu kan manusia, nah kan manusia. Lalu dibuka tadi supaya tahu lawan Allah Ta'ala tadi. Tujibul badani haya ala qalbi, tujibul qalbi secara ruhi, tujibul ruhi siru nuru, tujibul nuru siru ana ila ana. Hancurkan jasmani itu artinya dibuka jasmani, jadikan hati, hancurkan hati, jadikan roh, hancurkan roh, jadikan nur Muhammad. Di dalam rahasia nur Muhammad itulah terdapat rahasia Allah. Berarti bukan manusia, Allah Ta'ala salah, hamba bukan Allah. Allah bukan hamba. Tapi Allah Ta'ala menampakkan dirinya tajalli itu menampakkan dirinya. Kan Allah Ta'ala menampakkan dirinya kepada nur menampakkan dirinya kepada roh menampakkan dirinya kepada batang tubuh. Lalu batang tubuh ini dilakun-lakunakan oleh si roh dilakun-lakunakan oleh si nur dilakun-lakunakan oleh si Rabbani diri Allah Ta'ala. Nah, berarti jasmani hamba bukan Allah, tapi tempat pengenalan Allah. Amun manusia nih kereda kayak apa yuk caranya mengenali Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala kan di situ wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Nah, ini tidak kujadikan jin dan manusia, ujar Allah Ta'ala, kecuali untuk mengabdi kepada aku. Padahal dengan mengabdi ailiari pun dahulu mengenal berdahulu. Masa kita tunduk lawan bos, kada kenal lawan bos. Mengenali dahulu hanya mencintai. Kayak apa mencintai pun kada kenal. Nah di sini ini penjelasan kan Al-Quran. Ada secara syariat, ada secara hakikat. Kalau secara syariat kan bujur aja pahaman orang syariat betul. Kalau pahaman orang hakikat kan kayaknya kan berbeda, tapi tujuannya sama. Sama orang NU lawan Muhammadiyah itu kan pendapatnya berbeda, tujuannya sama. Tuhannya Allah, nabinya ya Muhammad juga. Nah jadi di situ artinya apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, padahal aku dekat parak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami kata Allah Ta'ala parak benar daripada urat lehermu. Coba kan menjauh kawala bergerak. Ini dicontohkan maha suci Allah Ta'ala daripada misal. Karena kayak wayang lawan dalang berarti parak. Kada mungkin si wayang bergerak tanpa dalang. Kada mungkin si wayang berdiri tanpa dalang, berarti parak kalah. Nah, jadi ada saking kapaparakan Allah Ta'ala, ya kada melihat. Namun kada dicari. Tuhan minta cari isidin supaya kita bujur beriman. Makanya tadi kan di situ hendaklah mereka beriman iman billah kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Amun umpamanya kada beriman, kada percaya adanya Allah Ta'ala, bapaknya salat amun kada percaya, berarti beriman tapi imannya tingkatan di mana? Amun iman tingkatan artinya iman taklid, iman habar, belum sempurna, bujur hajanya kada tersalah, tapi sempurnakan kepada makam iman bila melihat dengan Allah sama melihat dengan manis. Melihat dengan manis itu bukan dengan biji mata, tapi dengan ilmu dan dengan rasa. Dengan ilmu dengan rasa dia beriman. Setelah dia beriman, lalu inya wani bersumpah. Aku bersumpah gula itu manis. Aku bersumpah uyah itu masin. Aku bersumpah obat itu pahit.
Aku bersumpah Allah Ta'ala itu ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Ini jadi jangan salah pengertian. Guru tuh bujur aja menjelaskan, cuma tergantung muridnya. Ada yang paham, ada yang kurang, ada yang paham benar. Jadi yang kada paham jangan menyalahkan kepada yang si paham. Yang si paham pun jangan menyalahkan kepada yang paham. Di tingkatannya berdoa, mudah-mudahan kau meningkat supaya paham. Karena jangannya ibadah itu rumus. Rumus kan banyak supaya jadi 10. Nah, 1 tambah 9 10, 2 tambah 8 10, 3 tambah 7 10, 4 tambah 6 10, 5 tambah 5 10, 0 tambah 10 10. Apanya yang tak salah? Semuanya benar, cuma jalannya berbeda, keyakinan berbeda, namun tujuannya sama. Contoh, nah kayak umpamanya anggap saja terminal di Pasar Hanyar. Jadi jalan mana kawa? Jalan Basirih kawa, jalan Pengurus kawa, jalan Gambut, jalan Pematang Santo kawa, tapi titik pusatnya di terminal Pasar Hanyar. Titik pusatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selama artinya inya bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad, memakai rukun Islam, salat digawinya, puasa digawinya, zakat digawinya, haji digawinya, tidak ada sesat pikiran. Nah, yang sesat itu cuma pemahamannya yang kurang. Pemahamannya yang kada kawan memaham. Amun kada kawan memaham, kada usah memadahkan orang salah, sesat. Perbaiki diri kita. Nah, jadi kan harus tampil. Ini pak fikih, ini pak tauhid, ini pak tasawuf. Kan semuanya benar. Fikih tidak salah, tauhid tidak salah, dan ma'rifat tasawuf pun tidak salah. Tapi harus tahu ketiganya. Tapi di bidang mana ini ahlinya. Inya tahu masalah fikih, tauhid, tasawuf, tapi inya ahli di bidang fikih. Inya tahu fikih, tauhid, tasawuf, tapi ahli di bidang tauhid. Inya tahu di bidang fikih, tauhid, tasawuf, tapi ahli di bidang tasawuf. Nah, jadi ketiganya ini tidak boleh saling menyalahkan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang muslim itu bersaudara. Kadang memikut. Nah, karena kan di situ ada 73 golongan. Kan di akhir zaman ya Rasulullah ada ma'rifat 73 golongan, hanya satu yang benar. Ha? Berarti 72 kan. Tapi yang satu ini selama dia memakai hukum syariat, memakai rukun Islam, syahadat digawinya, salat digawinya, puasa digawinya, zakat digawinya, haji yang mampu digawinya. Di mana letak salahnya? Nah, jadi kan jangannya istilah orang sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Kan macam-macam tingkatannya. Nah, jadi di situ harus kita tingkatkan. Fikih tingkatkan kepada tauhid, dan tauhid tingkatkan kepada ma'rifat. Karena ma'rifatnya yang pertama itu awaludin wajibina ma'rifatullah. Awal-awal agama wajib bagi manusia mengenal, berarti awal agama mengenal Allah. Jadi kan dengan cara-caranya, makanya Sunan Kalijaga itu kalau mengajarkan Islam itu dengan wayang. Nah, di situ meminandui bahwa wayang tidak bisa bergerak tanpa dalang. Sama batang tubuh kita ini nah. Kadang kau bergerak jika tanpa roh. Nah, menkada roh. Siapa roh itu? Surah Al-Isra pulang ayat 85 Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ujar Tuhan, ya Muhammad, bila ada yang bertanya kepada engkau Muhammad masalah roh, mengenai roh, padahal itu sifatku, itu kelakuan kenyataan aku banyata. Roh bukan Allah, tidak. Roh bukan Allah. Nah ini. Tapi Tuhan menampakkan sifatnya kepada roh. Roh masuk kepada awak, lalu awak kau bergerak. Kenapa jadi kau bergerak? Karena ada roh. Kenapa roh jadi hidup? Karena ada rahasia Allah Ta'ala menghidupkan. Nah, jadi di mana? Jelas. Kan ujar Rasulullah, man talabal maula bi ghairi nafsi faqad dalla dalam baidah. Barang siapa mengenali diri Allah Ta'ala di luar daripada hakikat batang tubuhnya adalah sesat.
Jadi bujur aja Tuhan tuh kada bertempat. Amun di dalam diri bertempat. Tuhan tuh kada bertempat tapi bernampak dan bernyata. Nah, nyata. Makanya kan sifat 20 kita kembali. Nah. Wujud artinya ada, mustahil Allah Ta'ala tiada, wajib ada, lawannya kita kada ada. Hendak merasa ada lah. Cuma kita ini diadakan oleh Allah. Diadakan, hamba namanya. Karena diadakan. Nah, diadakan rasa haus, minum. Diadakan rasa lapar, makan. Diadakan rasa mengantuk, goreng. Diadakan rasa anak bebini, bebininya. Nah. Karena hamba dirasakan. Jangan salah paham, jangan salah arti. Nah di situ jadi ada hak hamba, ada hak Allah. Kan seperti tali kabel listrik. Nah tali kabel listrik bersatu bukan berkumpul, bercerai tapi kada berpisah. Itulah diumpamakan antara hamba dengan Allah. Bayangkan jakanya tali kabel listrik itu bersatu konslet. Seandainya tali kabel listrik itu berpisah, kada mau menyala sama nana. Roh dengan jasad. Seandainya roh dengan jasad berpisah dengan raga, raga kada hidup. Seandainya roh tagatuk lawan jasad, hancur jasad. Ini memaham. Jadi kalau orang memahamkan masing-masing pemahaman seseorang. Bila kita artinya kada paham, banyak yang membaca Allahumma alimni min ladunka ilmi, Allahumma alimni min ladunka ilmi, Allahumma alimni min ladunka ilmi. Ya Allah, berikanlah ilmu yang langsung yang datang daripadamu. Nah itu tuh, berikanlah ilmu yang langsung yang datang daripadamu. Ini kan belajar. Lalu boleh ke rumah, nggak paham. Nah berarti Allah Ta'ala itu memberi ilmu. Di mana andaknya ilmu jadi kepala. Sifat Allah Ta'ala kan ilmu. Nah sifat Allah Ta'ala besar, melihat sama mendengar, berjalan kudrat. Nah bahkan andak iradat di hati. Jadi ada rekamannya. Jadi ada andaknya. Nah jadi di sini tadi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Kadang-kadang artinya dipungkiri, kadang-kadang didustakan. Nah ini. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah oleh kamu, aku parak. Parak benar teh. Jadi paraknya itu dengan ilmu, dengan rasa beriman. Contoh lagi, tadi kan ulangi. Jadi kan mengenal gula itu artinya dengan habar, tapi yang kada tahu kayak apa rasanya gula kada pernah, tapi tahu ujar. Itu iman taklid ngarannya. Ujar orang gula itu manis. Ya sudah percaya, tapi percayanya kada merasakan. Jadi kehendak tahu. Nah ayo supaya hendak tahu cari ilmunya. Nah cari ilmunya, dicari gula, dibuat sesinuk ke dalam mulut, lalu inya merasa. Nah berarti setelah dia merasa gula itu manis, hanya percaya bujur-bujur, percaya beriman billah. Tadi kan iman taklid. Iman ilmu, belum lagi pertemuan. Lalu iman bila, percaya. Setelah percaya, bersumpah. Sakampungan, akunya bersumpah bahwa gula itu manis. Nah, itu yang benar. Sama dengan Allah Ta'ala tadi, nah. Ujar habar atau Allah Ta'ala ada. Lalu ujar guru kan berilmu kayak dicariakan tadi kala. Dibuka jasmani, ada hati. Dibuka hati, ada roh. Dibuka roh, ada Nur Muhammad. Dibuka Nur Muhammad, ada rahasia Allah Ta'ala. Nah, jadi melihat kalau merasa kada biar ada roh. Setelah biar merasa, lalu beriman, percaya. Lalu pian bersumpah, ya sahadatnya sumpah bersaksi. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu yang namanya syahadat yang benar, bersyahadat. Nah, jadi inilah artinya saksi. Saksi adanya Allah dan Muhammad, ya awak kita ini nah. Jakanya seluruh dunia nih kada ada manusia. Ayo kayak apa mencari Allah Ta'ala. Nah jadi dengan adanya manusia kawa mengenali Allah di situ. Bukan manusia jadi Allah Ta'ala salah. Nah, ini kira orang salah pengertian lalu dituduhnya lalu guru salah. Padahal guru bujur aja pemahamannya kada sampai. Pemahamannya kada sampai stop. Karena orang belajar ilmu marifat ini seperti gula batu. Dilumu-lumu dah lah.
Anak ditaguk kalau kabungkalanan. Nyala. Nah, di lumu-lumu dola. Nah, jadi umpamanya dilo kalau pina nyaman. Pian lumu aja dulu. Kenapa jadi malumunya? Karena begigi bang pas aja lumu. Nah, ini. Jadi kalau masalah ilmu marifat ini cuma masalah keyakinan. Ini yakin di situ ada contoh. Orang nambah 3 nih. Nah. Ujar Saikong, aku bilanya lari 1 kilometer sanggup ujarnya 10 menit. Ujar nang kedua ini tadi aku sanggup 5 menit 1 kilometer sanggup lari 5 menit. Nah, ujar nang Saikong aku sanggup 2 menit. Kalau menyalahkan, nah jadi yang satu ini 10 menit 1 kilo bujur. Yang kedua ini tadi yang 5 menit 1 kilo bujur. Yang ketiga ini 2 menit 1 kilo bujur. Kada boleh kita memandang ini salah, kada boleh. Kita sendiri menyalahkan wani kada membujurkan. Nah di situ karena dipertanggungjawabkan Allah Taala ini kita berat kita ini itu ini. Ini yakin di situ tadi. Aku ujarnya berjalan nah sanggup wirnya nah 2 menit sapal. Ayo alina semenit. Sekalinya pakai nang kendaraan nang Harley itu, nah kan lain-lain. Jadi sama-sama bujurnya. Jadi belajar kita saling artinya memahami satu-satu ilmu lain, baik ilmu fikihnya, baik ilmu tauhidnya, baik bersatu bukan bikut membikut. Karena artinya nang tahu kealiman itu cuma Allah Taala bukan kita. Nang tahu kealiman nang ilmu itu Allah Ta'ala bukan kita. Jadi masing-masing percaya asal memakai rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Nah jadi kada boleh kita menyalahkan. Soalnya kita diri kita belum tahu lagi. Jadi kita benarkan ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Wallahu alam. Al-Fatihah.